Gawat, ada pungli miliaran rupiah di rutan KPK. Ada apa ini? Ditulis oleh Juandi Manulang di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengejutkan ketika beredar kabar ada dugaan pungli di rutan KPK sejumlah 4 miliar. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya kenapa di lembaga anti korupsi ada dugaan pungli, siapa inisiator dan pelakunya, karena ini layak bila dugaan ini diusut. Karena itu, layak bila dugaan ini diusut agar tidak menjadi presiden buruk bagi KPK. Kalau tidak diusut, maka masyarakat akan beranggapan negatif kepada KPK dan hal tersebut tentu tidak baik untuk KPK. KPK adalah lembaga anti korupsi. Kok ada pungli? Kalau hal tersebut masih dipertahankan, maka KPK akan dimusuhi oleh rakyat. Harapannya hal ini tidak didiamkan. Cobalah dugaan ini diproses dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan tidak terurus. KPK telah banyak melakukan penindakan, maka terhadap pungli ini pun harusnya ditindak juga. Harus ada keseimbangan tentunya. Berkaitan dengan itu pula pimpinan KPK harus turut serta untuk menyelidiki kasus ini, tegakkan hukum yang ada meskipun di lembaga pemberantasan korupsi. Tidak ada jaminan bila di lembaga pemberantasan korupsi tidak ada pungli atau korupsi. Karena itu atas pemberitaan ini harus kita sorot dengan baik dan ciptakan keadilan. Jika OTT sering dilakukan KPK, maka untuk hal ini juga terus demikian. Sudah saatnya kita memberantas korupsi maupun pungli yang merupakan bagian tak terpisah dari korupsi itu sendiri. Kita ingin hidup sejahtera, aman dan tentram, maka berantas korupsi dan pungli secara adil. Sudah saatnya kita terus berpegang terhadap sebuah keadilan dan kita berpegang pada hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian akan tercipta keteraturan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, atas kasus ini, kita bisa melihat bagaimana kedepannya nama KPK akan semakin tercoreng bila kasus ini tidak diusut tuntas. Menjadi suatu keharusan kalau kasus ini disorot terus dan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih baik ke depannya. Kalau boleh, jangan kasus ini terulang kembali. Jangan sampai ada oknum yang memainkan hal ini untuk kepentingan semata. Harus ada ketegasan dan penjagaan ketat rutan KPK dan dipilih orang-orang yang berintegritas untuk menjaga rutan KPK tersebut. Masih banyak orang yang jujur dan hebat di rutan KPK yang bisa diajak untuk bertindak jujur dan sesuai norma yang ada. Oleh sebab itu, mari kita dukung pemberantasan korupsi tersebut dengan ketegasan dari banyak pihak, terutama pemerintah. Berita ini sudah sangat mengejutkan dan merusak citra dari KPK itu sendiri sebagai lembaga anti rasuah. Bagaimana menurut Anda? Andika Perkasa, Ketua Tim Pemenangan Ganjar, pembuat onar NKRI dan isu SARA kocar-kacir, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sosok mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir di puncak bulan Bung Karno yang digelar PDIP di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Juni. Kedatangannya mencuri perhatian di tengah isu dirinya menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga diisukan juga sebagai calon wakil presiden yang layak maju sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Dikutip dari berbagai sumber, jika kedatangan Andika dimulai dari safari politik sang jenderal ini ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan undangan kepada Andika disampaikan setelah menantu AM Hendro Priyono itu sempat berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Hasto mengaku juga sempat bertemu Andika secara langsung sebelum acara. Andika nampak ditemani oleh sejumlah politikus PDIP. Saat berziarah, Andika juga sempat melakukan video call dengan Megawati dan mendapatkan pesan. Menurut informasi, Puan tidak membenarkan ataupun membantah jika Andika telah jadi kader Partai Banteng. Ia meminta untuk bertanya sendiri kepada Andika ihwal status keanggotaan partai tersebut. Benar jika dikatakan sosok Andika Perkasa menjadi buruan wartawan dalam acara Bulan Bung Karno di GBK Sabtu 24 Juni 2023 itu. Isu pencapresan 2024 saat ini sedang menjadi isu politik terpopuler. Salah satu isu menarik adalah isu ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo Presiden dan juga isu nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menyebut Andika Perkasa masuk dalam daftar ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan Maharani diberinya mandat dari partai, salah satunya adalah mencari dan memilih serta mempertimbangkan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Sebagai Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo 2024 atau RGP 2024,
Saya secara pribadi dan juga atas nama Ketua Umum Relawan mengucapkan apresiasi kepada mantan Jenderal Andika Perkasa yang sudah bersedia untuk menjadi bagian keluarga besar Ganjar Pranowo dan bersedia menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Sangat mendukung jika mantan Panglima TNI Jokowi ini bisa menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dikutip dari berita tempo.co.id 24 Juni 2023, jika mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa era Presiden Jokowi ini menyatakan siap jadi ketua tim pemenangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jika ditugaskan. Sebelumnya Andika disebut-sebut tengah dibidik jadi ketua tim kampanye Ganjar pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Saya juga selaku pendiri dan deklarator relawan Ganjar, sosok jenderal yang sudah akrab dengan Ganjar Pranowo tersebut sangat layak dan akan bekerja profesional memenangkan Ganjar Pranowo bersama keseluruhan stakeholder partai pendukungnya, elit politik, mitra strategis beserta organ simpatisan dan relawan Ganjar Pranowo. Andika Perkasa dapat bekerja maksimal baik secara teknis lapangan, perencanaan strategis, dan pengendalian serta evaluasinya, penguasaan teritorial, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga solusi serta mediasi setiap pemecahan persoalan dan tantangan yang ada dan akan dihadapi. Jenderal Andika Perkasa diyakini juga banyak jaringan relasi baik di domestik dan internasional yang akan mempermudah membentuk, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan secara komprehensif hulu sampai hilir. Networking yang kuat dan handal sangat mendukung pencapaian tujuan politik, mengenalkan serta memasarkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Pengalaman dan penguasaan taktis dan teknis serta organisasi diyakini Andika Perkasa akan mudah dan cepat beradaptasi dan juga berkompetisi dengan capres lainnya serta timnya. Jenderal Andika Perkasa layak untuk memberikan servis dan pelayanan terbaik memenangkan Ganjar Pranowo Presiden 2024 nanti. Andika Perkasa diyakini jika terpilih sebagai tim pemenangan Presiden 2024 yang bisa mengantisipasi, memberikan pemecahan dan solusinya serta melakukan langkah-langkah konkret, meredakan dan juga membendung di isu-isu disintegrasi bangsa Indonesia, dapat menangkal isu politik identitas, isu gerakan sektarian, dan berbagai isu sensitif internasional. Saya yakin 2000% jika Andika Perkasa dapat melakukan pendekatan atau rekonsiliasi nasional secara damai untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam pemilu 2024. Jenderal Andika Perkasa dapat juga memotong atau memangkas berbagai isu tidak produktif yang justru membuat kehancuran dan kemerosotan moral dan etika dan juga kedaulatan bangsa. Kelompok atau orang yang akan membuat rusuh dan merusak NKRI akan dibuat kocar-kacir dan tiarap. Mantan jenderal tersebut juga bisa menangkis dan juga menghambat peredaran dan hembusan kampanye hitam berbasis isu politik identitas dan isu sara lainnya. Yang lebih diharapkan jika Andika Perkasa dapat juga menarik dan mengambil simpati dan dukungan kaum muda. Bukti nyata jika pemilu 2024 pemilih didominasi dan dikuasai oleh generasi muda. Akan tetapi saya menghormati keputusan elit politik terutama kepada elit PDIP sebagai partai yang mencapreskan Ganjar Pranowo. Berpendapat jika semua keputusan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo 2024 menjadi ranah pilihan atau rekomendasi user, yakni PDIP dan penentunya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya sebagai Ketua Umum Ganjar Pranowo 2024 atau RGP 2024, organ relawan yang pertama kali menyuarakan dan mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, memberikan mendukung Bapak Andika Perkasa sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo 2024. Sebatas mendukung bukan menuntut. Berkaitan isu sensitif urusan Andika Perkasa berminat maju atau dicalonkan juga sebagai Cawapres Ganjar Pranowo, saya tidak bisa berkomentar dan sepenuhnya berkaitan Wakil Presiden urusan elit partai dan juga elit partai pendukung. Bagaimana menurut Anda?